Sudah terlihat belum ya, Pak? Sudah terlihat ya, Pak? Oke. Sudah, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Zarifah Aini. Terima kasih untuk Pak Yudi dan teman-teman semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi pada hari ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang The Dome, salah satu subbab di 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World. Nah, bentar. The Dome sendiri ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah kubah. Nah, The Dome memiliki dua makna. Yang pertama ada makna simbolis dan kedua ada makna fungsional. Berdasarkan makna fungsionalnya, kubah ini berfungsi sebagai penanda arah kiblat dari sisi eksterior masjid. Sedangkan dalam makna simbolisnya, kubah ini merupakan elemen yang bisa memberikan energi positif bangunan dan bagi orang yang ada di dalamnya. Karena dengan adanya energi tersebut, orang yang ada di dalamnya lebih leluasa, lapang, dan tenang dalam menjalankan ibadah. Nah, perkembangan kubah tuh harus diatasi. Jadi bagaimana caranya membuat sebuah bangunan yang bentuk persegi dan di atasnya ditaruh kubah gitu. Nah, Muslim Bizantium dan Persia berhasil menemukan cara agar struktur kubah menjadi lebih baik. Caranya adalah dengan menaruh yang disebut dengan pendentif. Pendentif ini adalah satu segitiga dari bola ditempatkan di sudut untuk membentuk lingkaran kontinu atau alas elips yang dibutuhkan untuk kubah. Pendentif ini mengambil berat kubah dan memusatkannya di 4 penjuru. Karena Muslim ini suka sekali berinovasi dan banyak sekali ide-ide kreatifnya, akhirnya muncullah inovasi baru yang namanya squinches. Nah, squinches ini itu melemparkan lengkungan ke sudut dan membuat ceruk kecil. Nah, kadang penggunaan squinches ini bisa berpuncak dan disebut dengan squinch stalaktit yang mengesankan. Atau biasa kita sebut sebagai muqarnas atau muqarnas. Nah, di sebelah kanan ini ada perbedaan dari pendentifs dan squinches. Jadi dari luar pendentifs bentuknya seperti ini, sedangkan untuk squinches seperti ini. Hiasan muqarnas menampilkan sistem proyeksi, pengulangan, dan penggandaan berbentuk ceruk yang berfungsi sebagai dekorasi untuk bagian dalam masjid. Ini contoh muqarnas. Selanjutnya ada kubah setengah lingkaran, kubah yang seringkali dipakai sejak dulu. Dan sampai sekarang juga masih. Kubah setengah lingkaran ini awalnya kubah dibuat berukuran kecil dan dibangun di persimpangan sebelum mihrab. Contohnya ada Masjid Agung Kairouan dan ada Masjid Agung Umayyah Damaskus. Seiring berjalannya waktu, kubah bertambah ukuran, bentuk, dan jumlah, dan semakin lama semakin besar menutupi seluruh atap. Ada juga kubah yang dikelilingi dengan kubah-kubah kecil seperti yang ada di Masjid Sulaimani. Ini contohnya, itu dikelilingi oleh kubah-kubah kecil seperti ini. Nah, selanjutnya ada cara pembuatan kubah. Secara tradisional, kubah dibuat dengan campuran semen, batu kecil, dan puing. Cetakan tersebut dituang ke dalam cetakan kayu dan ditunggu sampai kering. Nah, teknik ini tuh memiliki kekurangan karena memerlukan kayu yang banyak, sedangkan tidak semua daerah mempunyai kayu seperti contohnya di daerah yang kering. Cara pembuatan secara tradisional ini juga memakan waktu yang lama karena kita harus menunggu cetakannya kering dulu baru bisa dipindahkan. Akhirnya terjadi inovasi agar membuat kubah lebih mudah. Caranya adalah menggantikan kayu dengan batu bata dan penggunaan 4 squinches yang terbuat dari setengah lingkaran yang memancar untuk menghasilkan alas melingkar untuk kubah. Selanjutnya ada kubah bulat, atau dalam bahasa Inggrisnya the bulbous dome. Kubah bulat juga sering banget nih disebut dengan onion shaped dome atau kubah bawang. Nah, kubah ini disukai oleh the Mongols tersebar di Persia, the Indian subcontinent, dan Asia. Sekarang kubah ini banyak ditemukan di Moskow, Rusia. Kubah bulat ini pertama kali ditemukan di Eropa, lebih tepatnya di Venice.
Awalnya, kubah bulat dibuat sebagai hiasan lentera kubah Saint Mark Cathedral. Kubahnya sendiri dibuat dari cangkang kayu dalam bentuk setengah lingkaran, menopang lentera dan umbi kubah, dan semuanya dibangun di tengah abad ke-15. Nah, kubah bulat secara bertahap diperkenalkan ke Eropa Timur. Pertama kali, kubah bulat ini diperkenalkan dengan arsitektur yang masih menggunakan kayu, sebelum akhirnya dibangun di atas batu. Dan sepertinya ide dibangun di atas batu ini dapat idenya itu dari Mosque of the Dome of the Rock dari Yerusalem. Nah, selanjutnya ada The Duality of Dome and Minaret. Pemakaian kubah dan menara pada masjid seringkali kita jumpai. Nah, karena kubah dan menara jika disatukan tuh akan terlihat sebuah bangunan yang indah gitu. Salah satu arsitek yang suka dengan pemakaian kubah dan menara adalah Sir Christopher Wren. Sir Christopher Wren ini adalah lulusan Oxford tahun 1653. Kemudian beliau menjadi Professor of Astronomy di Gresham College, London. Jadi banyak karya arsitektur beliau yang mengambil adaptasi dari Muslim arsitek karena beliau ini sangat respect kepada Muslim arsitektur. Salah satu karya terbesarnya dan terbaiknya adalah St. Paul's Cathedral di London. Bisa kita lihat kalau St. Paul's ini memakai the duality of dome and minaret. Nah, dari tadi kan kita udah menjelasin tentang zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang tuh kayak gimana sih kubah? Nah, pada zaman modern sekarang ini, ada yang namanya kubah geodesi. Nah, kubah geodesi ini kubah yang berbentuk bulat yang terdiri dari bilah-bilah datar pada permukaannya. Bentuk kubah geodesi ini merupakan bentuk yang sering dan mudah dijumpai pada masjid dan bangunan monumen. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah kedepannya saya yakin Muslim akan semakin banyak inovasi karena Muslim di dunia ini sangat-sangat kreatif. Jadi saya rasa akan ada inovasi-inovasi tentang kubah dan menara atau minaret selanjutnya. Dan saya nggak sabar sih untuk melihat apa aja sih inovasi-inovasi yang akan ada ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.